Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah, kita bersua kembali melalui video ini. Video ini akan menguraikan satu topik perkuliahan tentang nasih mansuh, ya, sebuah kajian dalam mata kuliah ilmu Al-Quran. Ya, dengan demikian video ini dimaksudkan sebagai bahan pembelajaran, ya, untuk perkuliahan online sebagai akibat dari wabah COVID-19. Tapi mudah-mudahan penjelasan ini juga bisa memberi pengetahuan secara umum, ya, pada masyarakat, ya, pada kita tentang satu topik dalam kajian ilmu Al-Quran yang merupakan satu cabang ilmu Al-Quran, yaitu nasih dan mansuh. Kata nasih mansuh itu dua kata yang berlawanan, tetapi memiliki akar kata yang sama, ya, dari huruf nun, sin, dan kha. Nah, hanya kalau dia kata nasih, itu berbentuk isim fa'il, ya, pelaku. Ya, kalau mansuh dia menjadi isim maf'ul yang dikenai perbuatan. Nah, secara bahasa kata nasih itu, nasahah, itu bermakna menghilangkan, ya, atau membatalkan sesuatu, ya, sehingga dalam konteks nasih mansuh, ya, ada yang membatalkan dan ada yang dibatalkan. Yang membatalkan itu nasih, yang dibatalkan menjadi mansuh. Ibnu Faris, ya, seorang ulama pakar bahasa, dia mengatakan bahwa nasih itu adalah, nasih mansuh itu adalah mengangkat sesuatu dan penetapan selainnya pada tempatnya, atau pemindahan sesuatu kepada sesuatu. Jadi ada proses pemindahan hukum misalnya, atau pembatalan hukum, atau penghapusan hukum. Nanti dilihatlah nanti konteksnya, karena ini topik yang masih diperdebatkan, ya, atau kajiannya nanti masih terbuka berbagai macam perbedaan dalamnya. Jadi pada intinya kata an-nasih itu yang membatalkan sesuatu. Nah, sementara al-mansuh apa yang dibatalkan. Ya, karena jika an-nasih itu bermakna pembatalan terhadap sesuatu yang telah terjadi sebelumnya, sementara al-mansuh sesuatu yang telah terjadi dibatalkan karena adanya yang membatalkan atau nasih. Ya, sementara pembatalan tersebut juga bisa dimaknai sebagai pengganti atau sesuatu yang telah dibatalkan dengan sebuah pengganti. Para pakar ilmu Al-Quran, misalnya Mannah Al-Qattan, dia mengatakan bahwa an-nasih adalah pergantian hukum syar'i dengan dalil syar'i, ya, sementara al-mansuh adalah hukum yang diganti. Jadi dalil syar'i, atau misalnya ayat, ya, diganti dengan ayat, ya, hadis diganti dengan hadis, ya, meskipun nanti pada perkembangan selanjutnya nanti ada hadis menghapus ayat, ya, sehingga di antara fungsi hadis itu menjadi bayan nasi atau bayan nasah, ya. Kemudian
Alim Ad-Din As-Sakhawi dia mengatakan an-nasih adalah dalil yang menunjukkan atas pergantian hukum yang tetap dengan dalil selanjutnya berdasarkan maksudnya. Jika tidak, hukum tersebut pasti akan tetap bersama dengan dalil yang lebih akhir darinya. Sementara al-mansu ialah hukum yang diganti ya, setelah tetapnya hukum selanjutnya berdasarkan dalil yang terletak setelahnya dan menunjukkan adanya penghapusan. Ya, dengan demikian kita bisa memahami bahwa an-nasih dan al-mansukh adalah dalil syar'i yang datang terakhir sebagai pengganti terhadap suatu hukum dengan dalil yang terdahulu. Ya, jadi ada proses pembatalan atau pergantian atau pemindahan dari kandungan hukum sebuah dalil. Ya, dan kajian ini didasarkan pada ayat Al-Quran ya, surah Al-Baqarah 106. Jadi legalitas ya, adanya nasikh mansukh itu didukung oleh ayat ya, dalam surah Al-Baqarah 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir." Ya, apa yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti akan kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Ya, tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi perubahan-perubahan hukum atau pergantian-pergantian hukum dalam sebuah dalil itu menjadi wilayah dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai syari ya, sebagai pembuat hukum itu sendiri. Ya, ayat 106 surah Al-Baqarah ini dipahami oleh Imam Ja'far At-Tabari ya, dengan mengatakan bahwa memindahkan hukum sebuah ayat kepada selainnya lalu mengganti dan merubah hukumnya. Oleh karena itu termasuk merubah yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, yang boleh menjadi larang dan larang sampai menjadi boleh. Nah, misalnya dalam Al-Quran kita bisa menemukan sesuatu yang boleh menjadi haram. Nah, misalnya minum khamar. Minum khamar dalam proses penetapan hukumnya itu tidak serta-merta menjadi haram. Ya. Misalnya ada kebolehan dulu, ya, karena ada manfaat di situ, ya, seperti surah Al-Baqarah. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Jadi pada proses awal Al-Quran atau Allah menjelaskan bahwa khamar itu dosa besar, tapi ada manfaatnya. Jadi ini kan Pelarangan hamad ini menjadi respon terhadap kebiasaan-kebiasaan orang Arab pada masa itu yang khamad menjadi gaya hidup mereka, yang menjadi budaya mereka. Ya, sehingga ketika agama ini datang, ya mereka mempertanyakan ya bagaimana hukum minum khamar ini yang sedang mereka lakukan. Ya. Kata Tuhan itu dosa besar, tapi dalamnya ada manfaat. Gitu. Itu belum menjadi keharaman khamar. Nah, nanti pada proses selanjutnya, ketika orang yang minum khamar ya, dan sudah mengikuti agama Rasulullah, agama Allah, masuk Islam, dan dia melakukan kewajiban ibadah sholat ya, dalam keadaan mabuk, apa yang terjadi? Ya, karena orang mabuk itu mengalami kehilangan akal, ya, ketidaksadaran dia, maka yang terjadi dia mengalami kesalahan ya, dalam melakukan ibadah sholatnya. Sampai kemudian Allah menegur ya, dengan peristiwa ini dengan ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum suqara. Ya, jangan kalian mendekati sholat ya, dalam keadaan mabuk sampai Anda sadar gitu. Ini masih juga belum diharamkan khamar itu. Nanti dalil kedua baru
Dalil ketiga Al-Maidah 90 itu waktu tegas ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Nah, ini sesuatu yang buruk ya, rijsun ya. Kemudian min amali syaitan, nah, bagian dari perbuatan-perbuatan syaitan. Nah, maka fajtanibuhu, maka jauhilah. Kalimat fajtanibuhu di sini menjadi dalil keharaman khamar. Itu contoh perubahan hukum dari yang boleh menjadi haram. Nah, kemudian dalil yang lain atau legalitas dasar hukum lain tentang nasih mansuh ini selain di surah Al-Baqarah ayat 106, juga ada di surah An-Nahl ya, surah ke-16 ayat 101. Ya, Allah berfirman, wa iza badalna ayatam makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Ya, apabila kami, kata Allah, mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Ya. Tapi ini kemudian direspon oleh ini ya, qalu innama anta muftar. Mereka berkata, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya mengada-ada saja. Ya, bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahui. Jadi ini ayat 101 An-Nahl ini menggunakan kata badil ya, badalna ya, mengganti ya, mengganti. Sehingga kalau misalnya ayat 106 ya, surah Al-Baqarah tadi itu manansah min ayatin aw nunsiha nati bi khairi min manansah ya, maka kita bisa mengatakan makna nasah adalah badil ya, badil ya, mengganti ya. Kemudian Ahmad Mustafa Al-Maragi ya, ketika menjelaskan ayat itu dia mengatakan bahwa apabila kami membatalkan hukum sebuah ayat, maka kami mengganti kedudukannya dengan hukum sebuah ayat yang lain. Ya, dari penjelasan ini ya, kita bisa memahami bahwa an-nasih wal mansuh ialah mengganti hukum dari sebuah ayat ya, dengan hukum yang lebih baik atau serupa. Ya, sedangkan ayat yang menjadi sasaran nasih dan mansuh ialah ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah, larangan, ya, pembatasan, pembebasan, pencegahan dan pembolehan. Ini skop ya, ruang lingkup dari ya, nasih wal mansuh itu. Yang ketiga, jadi tadi sudah ada 2 poin yang saya jelaskan. Ya, poin tentang konseptual ya, apa itu nasih mansuh. Yang kedua tentang legalitas ya, atau dalil tentang adanya nasih dan mansuh. Yang ketiga, pandangan para ulama ya, tentang nasih mansuh ini. Ya, para ulama terpolarisasi ya dalam beberapa kelompok tentang nasih mansuh ini ya. Yang pertama ada ulama yang menerima ya, jadi mayoritas ulama itu menerima adanya nasih ya, dengan alasan tadi itu ya, surah Al-Baqarah 106 dan surah An-Nahl ayat 101. Yang kedua ya, kontras dari yang pertama, menolak ya, menolak adanya nasih mansuh ya, karena mereka beralasan kalau ada ayat yang mansuh berarti Al-Quran ada ayat yang batal dalam Al-Quran ya, sementara bagi mereka berpandangan itu mustahil terjadi ya, mustahil terjadi ada ayat yang batal. Maka mereka berdalil dengan surah Fussilat 42, la ya'tihil batil min baini
yadaihi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ya, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun belakang, dan diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi terpuji. Dan kedua, mereka beralasan bahwa Al-Quran ini syariat yang kekal abadi, ya, sehingga ya karena kekekalan keabadiannya tidak mungkin terjadi penggantian atau penghapusan hukum, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka beralasan bahwa kebanyakan hukum-hukum dalam Al-Quran bersifat kulli, bukan juz'i atau khas, sedangkan penjelasannya bersifat ijmali, bahkan tafsiri. Kemudian lafal ayat, manansakh min ayatin pada surah Al-Baqarah itu mereka pahami dengan mukjizat, ya, jadi bukan sebagai ayat yang kita pahami sebagai kumpulan kata dan huruf, ya, yang membentuk sebuah ayat dalam Al-Quran. Jadi mereka melakukan penakwilan, namanya ya, penakwilan, pengalihan makna, bahwa ayat bukan ayat seperti yang kita pahami, tapi ayat yang bermakna mukjizat, ya. Sehingga dari masalah ini kita bisa mengatakan bahwa para penolak adanya an-nasi wal mansu telah membuktikan dari waktu ke waktu kemampuannya untuk mengkompromikan ayat-ayat yang terlihat kontradiktif. Jadi ini adanya nasi mansu ini itu diawali oleh kandungan-kandungan ayat yang seringkali tampak terjadi pertentangan. Ya, misalnya di satu sisi dijelaskan bahwa khamar itu tidak haram, ada kebolehan minum khamar, ada manfaat. Sisi lain haram. Nah, bagi yang menerima nasi mansu, maka mereka menggunakan nasi mansu sebagai cara mereka untuk menyelesaikan ini, sampai kemudian menyimpulkan bahwa ayat yang membolehkan ini, yang menjelaskan bahwa khamar ada manfaat, itu kemudian dihapus oleh ayat yang mengatakan itu rijsun min amali syaitan. Nah, tapi bagi ulama yang menolak nasi mansu, dua ayat ini tidak dilakukan secara nasi mansu, tetapi mereka mengkompromikan dua dalil ini, ya, dua dalil ini. Jadi orang-orang yang atau kelompok ulama yang menolak nasi mansu itu punya usaha yang sangat keras untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengkompromian, ya, al-jam'u istilahnya. Nah, kemudian macam-macam nasi mansu, pembagian nasi mansu. Yang pertama, nasi mansu Quran dengan Quran. Ini sepakati kebolehannya, ya. Yang kedua, nasah Al-Quran dengan hadis, ya. Bentuk nasah dan hadis ini ada dua. Nasah Quran dengan hadis ahad, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa Al-Quran tidak boleh dinasah oleh hadis ahad, ya, karena Al-Quran mutawatir. Ya, yang kedua, nasah Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nah, jenis nasah ini dibolehkan oleh Imam Malik, ya, Abu Hanifah bin Hambal dengan alasan surah An-Najm ayat 3-4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Yang ketiga, nasah hadis dengan Al-Quran. Nah, jenis nasah ini dibolehkan oleh jumhur, ya, sebagaimana beribadah dengan menghadap ke Baitul Maqdis yang tabian hadis Nabi, dan tidak terdapat dalam Al-Quran kemudian dinasah oleh Al-Baqarah ayat 144 tadi, ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian yang keempat, nasah hadis dengan hadis. Ini bagian memiliki 4 bentuk ini. Ya, kalau dia nasah hadis dengan hadis, maka mutawatir dan mutawatir, ahad dengan ahad dengan mutawatir, atau mutawatir dengan ahad. Jadi nasi mansu ini tidak hanya di ilmu Al-Quran, ya, karena ini dia bicara dalil, ya, dalil syar'i dalam agama itu ya dua,
ya Al-Qur'an dan hadis, ya, sehingga kajian-kajian pada dua dalil ini yang semuanya bersumber dari wahyu, ya, hanya membedakan kalau Quran itu wahyu langsung, kalau hadis ya wahyu yang tidak langsung atau ghairu matlu, yang tidak terbacakan oleh Jibril. Tapi ayat An-Najm itu jelas, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap-cakap dengan hawa nafsunya, tapi ya selalu berdasarkan wahyu. Nah, yang kelima, jenis-jenis an-nasih dan mansukh, ya, dalam Al-Quran. Hasan Muhammad Ayyub menjelaskan dalam kitabnya Al-Hadis fi Ulumil Quran wal Hadis, ya, bahwa jenis-jenis nasah terhadap Al-Quran 3 macam. Ada nasah bacaan dan hukum secara bersamaan. Yang kedua, nasah hukum sedang bacaannya tidak. Yang ketiga, nasah bacaan sedang hukumnya tidak. Ada 3 model, ya, 3 jenis. Yang pertama, nasah bacaan dan hukum secara bersamaan. Ya. Jenis nasah ini dilandaskan pada hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di situ dikatakan, kana fi ma unzila minal Qur'an asyru rada'atin ma'lumatin yuhadzimuna summa nusikhna bi khamsin ma'lumatin wa tuwfiya Rasulullah sallam wa hunna fi ma yaqra'u minal Qur'an. Ya, jadi dahulu dalam Al-Quran itu susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah 10 kali penyusuan. Kemudian hal itu dinasah, dihapus dengan 5 kali penyusuan saja. Ya, lalu Rasulullah SAW wafat dan ayat-ayat Al-Quran masih tetap dibaca seperti itu. Ya, jadi itu tentang ini, ya. Berdasarkan riwayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa nasah bacaan dan hukum secara bersamaan benar terjadi, yang mana pada riwayat tersebut disebutkan bahwa pada awalnya terdapat ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa susuan yang dapat berdampak mahram adalah ketika dilakukan sebanyak 10 kali. Kemudian datang ayat selanjutnya yang menyatakan 5 kali, sehingga ayat menyatakan 10 kali dan hukum dan diganti hukum dan bacaannya hilang. Yang kedua, nasah hukum sedang bacaan tidak. Ini terdapat beberapa contoh dalam Al-Quran, ya, misalnya surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa ratil Qur'an tartila. Ya, ayat ini itu menerangkan bahwa sebelum sholat 5 waktu diwajibkan, Allah mewajibkan pada Nabi untuk sholat malam, sholat lail, qumil laila illa qalila. Kemudian ayat tersebut dinasah oleh ayat terakhir pada surah Al-Muzammil, yaitu inna rabbaka ya'lamu an taqumu adana min sulusai lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allam tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minhu dan wa aqimus sholata wa atu, dan seterusnya. Jadi ayat Al-Muzammil akhir ini mengganti hukum kewajiban sholat malam, tapi bacaannya tetap ada di Al-Quran, ya Al-Muzammil. Yang ketiga, nasah bacaan sedang hukumnya tidak. Nah, jenis nasah ini didasarkan pada riwayat, ya, dalam kitab Sunan Ibnu Majah dari Umar bin Khattab, ya, yang menjelaskan bahwa tidak aku temukan hukum rajam dalam kitabullah hingga mereka akan sesat karena meninggalkan salah satu dari syariat Allah. Nah, ingatlah, sesungguhnya hukum rajam benar adanya. Apabila terjadi zina lalu ada sanksi atau wanita bersangkutan hamil atau ada pengakuan, maka akan membaca laki-laki dan wanita dewasa boleh keduanya berzina, maka benar-benar rajamlah mereka. Hadis tersebut menegaskan bahwa ayat tentang rajam benar adanya, akan tetapi bacaannya telah dinasah, sehingga hukumnya tetap. Namun sebagian ahli ilmu mengingkari jenis nasah ini karena khabarnya adalah khabar ahad. Nah, bagian akhir adalah apa hikmah dari nasih mansukh. Ya, hikmah nasih mansukh yang pertama, memelihara kemaslahatan umat Islam dengan syariat yang lebih bermanfaat dalam menjalankan tuntunan agama.
Yang kedua, sebagai bentuk ujian ya, dalam sedangkan kemudian meninggalkan. Yang ketiga, menjaga agar perkembangan hukum Islam senantiasa relevan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, ya, memberi keringanan bagi umat Islam. Ya, saya kira ini penjelasan singkat ya dari saya tentang nasi mansu dalam Al-Quran ya, dalam agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.